Selamat pagi, malam sekalian. Berapa orang kita di kelompok ini? Berapa peserta? 10 orang. 10 orang itu kelompok dua. 7 orang, Pak. 7 orang? 8. 8 ya, 8 orang. 8 orang, Pak. 8. Oh, oke dah. Baik, teman sekalian. Alhamdulillah kita ketemu perdana ya di Zoom ini. Angkatan 43, Kabupaten Poso. Ya, biasanya ini hari kita belajar tentang belajar agenda 1 ya, tentang sikap perilaku bela negara. Makasih banyak sudah hadir bersama sampai di sini, dan makasih Ibu Muli selaku evaluator kita, host up PSI. Ya, baik, saya start dari rumah ini karena saya coba tadi sudah 2 alat saya gunakan, IndiHome ternyata memerah, Orbit juga hilang-hilang, ya terpaksa gunakan tethering. Ya mudah-mudahan kemampuan tethering bisa menyelesaikan 2 jam, karena biasanya kalau tidak dipersiapkan mati di tengah jalan dia. Mudah-mudahan sebelum mati ini tethering berfungsi ini Orbit dengan ini. Baik teman sekalian, mengawali pertemuan ini biasanya saya perkenalan ya, kita saling mengenal karena kita akan ketemu lagi di berikutnya. Iya. Izinkan saya perkenalan supaya ditahu juga ya. Yang ketemu opa di jalan, siapa ini opa-opa ini? Kalau sudah pernah kenalkan, oh ini dulu pernah sama-sama di Latsar. Ya. Jadi sikap perilaku bela negara, salah sebentar kita jalan sekitar 2 JP. Untuk persiapan nanti pertemuan berikutnya kita pemaparan. Karena saudara ini rekan-rekan sekalian sudah lulus kan, sudah lulus MOOC. Baik, perkenalannya seperti ini. Supaya kelihatan, jadi saya slideshow. Signal begini masalahnya. Jadi ingat ya. Baik. Ya. Kelihatan ini? Iya, Pak, kelihatan. Oh iya, baik. Jadi nama saya sederhana saja. Nama saya Mukhtar ya. Ini lagi saya lihat. Iya. Mana orangnya? Pengaruh jaringan mungkin. Apa? Iya. Ya, nama saya Mukhtar, yaitu Mike Uniform Charlie Hotel Tango Alfa Romeo. Kalau saya bekerja sama dengan tadi Umuli di BPSDMD Sulawesi Tengah, Jalan Esparman nomor 67. Kemudian jabatan saya Wideswara Ahli Madya. Alamat ya kalau dulu di KTP sampai sekarang di KTP tertulis BTN Petobo Blok F2 nomor 12. Tentu kalau menyebut Petobo teman-teman semua masih ingat tahun 2018. Besok ulang tahunnya ya. Ulang tahun yang sebenarnya bukan dibanggakan tapi perlu kita menjadi bahan renungan. Besok ulang tahunnya, saya juga kena imbasnya karena tidak sampai 200 meter dari rumah itu likuifaksi. Sehingga dari kejadian itu sempat saya menjadi kontraktor lebih kurang 1 tahun. Oh, hebat dong Bapak ini kontraktor. Iya.
Tor itu orang, kontrak itu ngontrak. Jadi orang yang ngontrak-kontrak selama kurang lebih 1 tahun. Nanti tahun 2020, ya berarti 2 tahun, baru saya berdomisili di BTN Kelapa Gading, nomor Alfa Victor 2729 Karangjalemba. Nah, turun sedikit dari BTN Petobo. Nah, nomor handphone saya itu 0852 411 31165. Banyak sebenarnya. Ada 0811 450 392. Ada 0813 420 392. Jadi ekornya hampir sama dia dua nomor. Karena nomor cantik katanya, pesan khusus. Tapi yang mau dipakai adalah ini, yang ekor 1165. Kalau yang lain itu digunakan pada profesi lain. Status ya sudah opa-opa. Opa, dan saya memiliki bersama itu ya, memiliki 5 orang anak. Salah satunya juga baru selesai ikut latsar di Sigi. Anak yang ke-3. Oke, kira-kira itu perkenalan saya, teman sekalian. Nanti saya juga ingin mengenal kita semua, supaya kita tahu saling menyapa ya. Baik. Untuk kalian perkenalannya ya menyebutkan nama, kemudian asal instansi, alamat, gitu, daerah asal, kemudian status. Daerah asal Pak ya, supaya ditahu apakah memang kelahiran Poso, dari Poso atau dari luar. Hanya ingin melihat perimbangan. Status ya itu penting, supaya saya tahu memanggil ya. Misalnya kalau Chandra ini bapak atau nyong, ya. Jangan saya panggil bapak, padahal masih nyong. Nah, bapak-bapak. ya. Kalau misalnya Ramla ini nona atau nyonya. Ya, oke, baik. Kita mulai dari Aneke, Brilianti. Ya, silakan perkenalan. Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Anike Brilianti Torial Putri Papa. Asal instansi saya dari Puskesmas Lawanga. Alamat saya Jalan Monasoli, Kelurahan Lawanga, Kecamatan Poso Kota Utara. Daerah asal saya dari Lubuk Banggai, lebih tepatnya di Desa Solan Baru. Status belum menikah, Pak. Oh, masih nona ya. Nona Aneke, ya itu. Hampir saya panggil ibu tadi. Oke. Makasih Nona Aneke. Lanjut Nurhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kenalkan, nama saya Nurhaya dari instansi Puskesmas Malei, asal Kabupaten Pasangkayu, tempat tinggal di Desa Malei, status menikah, Pak. Oh iya. Ibu Nurhaya dari Sulbar ya. Iya, Pak. Tugas di mana tadi Nurhaya? Di Puskesmas Malei, Pak. Tugasnya Puskesmas Malei, sebagai bidan, apa di sana? bidan. Oh, bidan. Iya, Ibu bidan. Assalamualaikum, mohon izin Opa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Silakan. Opa, sementara Dewi dulu yang backup Opa ya. Kak Indro di jalan menuju Oh, kantor. apa? Iya, siap. Lanjut Ya, Opa. silakan, Nak. Iya, Silakan, Nak. lanjut Opa. Oke, dah. Iya. Nurhaya, Ibu Nurhaya. Iya, makasih Nak Dewi. Dari Pasangkayu ya. Iya. Ini kalau untung ini Nurhaya bidan di Poso. Iya. Kalau di kampungnya sendiri bidang, khawatir saya. Kenapa kira-kira Nurhaya? Di sana berisiko kalau orang melahirkan di Pasangkayu. Gitu? Biar cabut gigi juga di Pasangkayu, melahirkan di Pasangkayu. Berisiko kan? Ya sekedar ilustrasi aja.
Oke, makasih. Lanjut, Ma. Silakan, Isma. Kedengaran saya? Aduh. Dengar, Pak. Iya, Isma silakan, Isma. Tidak keluar audionya, Isma. Masih termute tadi, Pak. Ya, oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Sinta. Saya Iya. dari Puskesmas Taripah. Jadi alamat saya yang di Taripah di Songge, di desa sebelah di Taripah, sebelahnya Taripah. Kalau alamat asli Asalnya, saya di ya. di Desa Bancea, Kecamatan Selatan, Kabupaten Poso. Saya sudah menikah, Pak. Oke. Oh, Ibu Isma. Ya, makasih, Ibu Isma. Lanjut, Mirnawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati. Saya instansi dari Puskesmas Kaua. Tempat tinggal saya di Jalan Pulau Torakan, Kabupaten Jakarta Pusat Kota. Status menikah, Pak. Asalnya dari Ampana. Oh, Ampana Mirnawati. Di Ampana mana, Mirna? Di Bailo, Pak. Bailo. Oh ya, deka-deka Malotong ya. Iya, Pak. Nah, oke, makasih Mirna. Lanjut, Elok Chandra. Kayaknya yang paling ganteng di sini Elok Chandra ya. Iya. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elok Chandra, Waalaikumsalam. instansi kerja di Puskesmas Tangkura, Pak. Oh, Tangkura ya. Asalnya Sausu, Ya, orang Sausu. jabatan perawat terampil. Statusnya Elok. Status sudah menikah, Oh, perawat. anak satu. Status? Oh, Sudah menikah, anak satu. Bapak Elok Chandra. Iya, Bapak Elok ya. Nah, itu ya. Makasih Terima kasih, Pak. Pak Elok. Lanjut, Ramla. Iya, makasih. Ya, silakan Ramla. Halo Ramla. Tidak keluar audionya Ramla. Kalau saya kedengaran saya punya audio. Terdengar, Pak. Tidak kedengaran Ramla punya suara? Nggak ada ya? Tidak terdengar. Oh ya, nanti dibenahi dulu Ramla. Mungkin apa ya? Headsetnya mungkin, Pak. Iya, atau tidak usah pakai headset. Oh iya, sebentar ya, sambil menyesuaikan Ibu Ramla. Ya, lanjut Santi dulu sambil Ramla perbaiki. Terima kasih. Mohon izin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Veronica Lapidandi, ahli media analis kesehatan, asal instansi Puskesmas Pendolo, alamat Tentena, Kabupaten Poso, status sudah menikah. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Santi. Tentena, saya biasa di Tentena situ. Ada keluarga saya di sana, Pam Kawandoda. Nah. Oke, terima kasih. Ya. Oke, makasih. Lanjut, Margita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Margrita Adelweiska itu. Asal saya dari Poso, alamat Desa Masani, Poso Pesisir, instansi kerja di Puskesmas Tambarana, ahli media gizi. Status belum menikah. Terima kasih. Ya. Kasih Nona Margrita. Ya, lanjut Yulnes ya? Gimana? Iya, Yulnayarsi.
Iya, minta maaf kalau tidak terbiasa menyebut. Silakan Ibu Yulnairsi. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yulnairsi Lemana, asal instansi Dinas Kominfo Sandi Kabupaten Poso, alamat Desa Watu Awu, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, asal dari Kabupaten Poso. Status sudah menikah. Terima Ibu kasih. Yulnairsi. Iya. Iya, Pak. Makasih Bu Yulnairsi. Kembali Ramla, sudah bisa Ramla? Belum keluar audionya. Ya, nanti diperbaiki ya Ramla. Atau coba cabut dulu anunya, headsetnya. Coba cabut headset. Cabut headset belum dekat. Coba. Belum. Iya, nanti Ramla diperbaiki karena nanti kalau Anda nanti pertemuan mau beraktivitas kan tidak kedengaran. Ya, baik, teman sekalian. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, ya kita coba-coba untuk masuk di materi. Jadi, teman sekalian, kita kan sudah belajar ya, sudah lulus emosi ya. Sekarang saya mau memperlihatkan kepada teman bahwa inti dari materi agenda 1 ya, bagaimana sikap perilaku bela negara. Apa sih sikap negara ingin dicapai adalah bagaimana kita bisa memahami. Jadi minimal tahu tentang sejarah, teori, regulasi, kemudian mau mempunyai motivasi, kemudian mampu mengimplementasikan apa itu sikap perilaku negara, di mana dalamnya ada beberapa materi ya. Jadi kalau kita lihat ringkasan materi dari sikap perilaku negara, ada 3 modul. Jadi modul pertama itu menyangkut konsep bela negara, modul 1 tentang bagaimana wujud sikap perilaku bela negara itu. Kita belajar menyangkut masa-masa kebangsaan, ya. Paling tidak kita harus mengetahui pengertian wawasan kebangsaan, dasar hukumnya, ruang lingkup, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, sebentar kita akan belajar tentang isu kontemporer, ya, isu strategi. Jadi kita belajar tentang bagaimana perubahan itu sendiri pada lingkungan strategi kita. Kemudian apa yang termasuk isu kontemporer, bagaimana caranya menganalisis isu, apa itu isu kritikal, apa itu cara menganalisis teknik analisisnya, APKL, USG, kemudian penyebab isunya. Ya. Nah, kemudian di modul 3 kita belajar tentang kegiatan bela negara. Pahami kerangka bela negara, konsep kesiapsiagaan bela negara, bagaimana kesesuaian bela negara dalam latsar CPNS, apa manfaat kesiapsiagaan bela negara, kemudian bagaimana kita menguji kemampuan awal dari bela negara itu, kemudian nanti di klasikal kita akan belajar tentang kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Nanti kan bekerja sama dengan TNI atau Polri atau Pol PP yang melatih saudara tentang bagaimana PB, tata upacara, keprotokolan, kewaspadaan dini, ya, bagaimana membangun tim, dan bagaimana nanti ada namanya api semangat bela negara. Biasa orang sebut-sebut Caraka. Nah,
teman sekalian nanti juga akan ada tugas, sudah di kolab jaksa taruh, tapi sebelumnya kita mau belajar dulu tentang teori-teorinya, baru kita masuk ke tugasnya. Ya, sebentar tugas itu. Baik, teman sekalian, apa yang Anda pahami tentang wawasan kebangsaan? Jadi saya mau teman-teman sekalian, karena kita bedanya antara klasikal dengan blended. Kalau klasikal murni, yang tahu keadaan Anda adalah hanya fasilitator, evaluator di ruangan. Kemudian satu orang berdiri satu kelas, 20 orang lebih. Sekarang kalau blended virtual ya biasanya cuma 10, itu dipantau oleh beberapa pihak. Jadi ada penjamin mutu, kemudian yang ada di dalam Zoom ini adalah evaluator, PSI, dan fasilitator. Ya, kemudian ada penjamin mutu yang melihat kita, bahkan dari pihak lain. Sehingga teman-teman kalau beraktivitas, raise hand ya, raise hand supaya kelihatan. Kalau perlu sebut NDH-nya, nomor daftar hadirnya, baru menyampaikan sesuatu, menjawab, bertanya, atau memberi pendapat atau saran. Karena nantinya pada pertemuan berikutnya kita ketika penilaian, ya catatan-catatan itu yang membantu kalian. Itu modelnya kalau blended. Oke. Nah, sekarang apa yang Anda pahami tentang wawasan kebangsaan? Jadi wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsep, ya, konsepsi. Silakan, Yunersi. Ya, mohon izin menjawab, Pak. Menurut pemahaman saya, wawasan kebangsaan bagaimana cara pandang kita terhadap bangsa kita Indonesia agar tetap utuh dalam persatuan dan kesatuannya. Demikian, Pak. Terima kasih. Baik, makasih. Ya, makasih. Betul. Jadi seperti disampaikan tadi teman Anda, cara pandangnya, jadi cara pandang konsepsi yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Ya, tentu yang diutamakan di sini adalah mengenai diri lingkungannya, kemudian mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Betul. Nah, di dalam bangsa ini ada 4 konsensus dasar yang dulu pernah disebut sebagai pilar. Ya, kalau pilar kayaknya tidak terlalu tepat karena Pancasila itu bukan pilar. Kalau pilar itu tiang kan, sementara Pancasila itu adalah landasan filosofis, sehingga yang tepat adalah konsensus dasar. Ada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang 45 dan NKRI. Jadi menurut Dr. Yudi Latif, setiap bangsa itu harus memiliki suatu konsepsi, konsensus, bersama menyangkut hal fundamental bagi kelangsungan dan keutuhan kejayaan bangsa bersangkutan. Nah, nanti teman-teman juga bisa cari informasi tentang apa sih manajemen pemerintahan negara itu, di mana ada fungsi negara, tugas nasional, dan cita-cita nasional. Tentu kalau fungsi negara itu melayani masyarakat, mengayomi masyarakat, dan memberdayakan masyarakat. Ya, jadi yang menjalankan fungsi itu ada konstitutif, eksekutif, legislatif. Ya. Kemudian fungsi negara lagi dalam implementasinya melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, maju kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan kehidupan dalam rangka mencapai tujuan nasional negara Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sangat normatif. Tentu dalam menyelenggarakan pemerintahan ini, ya ada struktur kelembagaan negara yang kita kenal, di mana yang menjadi bagian tertinggi yang mengayomi semuanya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Struktur kelembagaan itu, kalau dulu namanya lembaga tinggi negara, ada lagi lembaga tertinggi negara. Kalau sekarang tinggal disebut lembaga negara. Ya. Ada BPK, Presiden, Wakil Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK. Ada lagi namanya KPU, Bank Sentral,
kemudian kementerian-kementerian, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Ada lagi tugas-tugas yang concern yang diserahkan ke daerah. Kemudian dalam penyelenggaraan melihat kekuasaan ini ada juga namanya SANKRI. Apa itu SANKRI? Sistem Administrasi Negara Kesatuan Indonesia. Ya. Ini kalau dibahas cukup lama waktu dibutuhkan. Tapi kalian sudah lulus, sudah pernah mengambil mata pelatihan ini. Saya hanya mengingatkan bahwa dimanapun Anda berada dan apapun peran Anda berada dalam SANKRI. Kenapa? Karena mereka itu sebagai pimpinan organisasi negara Anda bertugas mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara, dan bertanggung jawab atas perjuangan mewujudkan cita-cita dan tujuan negara yang kita sebut tadi. Jadi apapun Anda, dimanapun berada, punya tanggung jawab terhadap itu. Kemudian kita coba masuk karena waktu itu cuma BJP dan sementara ada tugas. Isu kontemporer. Apa itu isu kontemporer? Isu yang lagi tren, ya, banyak menyita perhatian, banyak dibicarakan, aktual, karena betul-betul nyata, kemudian problematik karena menyita kompleks masalahnya, menyita perhatian, kelayakan banyak orang menerima dampaknya, ya. Layak karena punya jalan menyelesaikan solusi. Terkait dengan itu teman-teman sekalian, kita menjalankan peran kita sebagai ASN, PNS harus paham menyangkut masalah fungsi dan tugas kita. Apa itu? Ada masih ingat? Fungsi ASN, peran kita? Hanya Mohon 3. izin, Pak. Silakan. Yang pertama pelayan publik, Ya. kemudian pelayan publik, Pelaksana kebijakan publik pelaksana kebijakan publik. yang dibuat oleh pembina kepegawaian atau berdasarkan undang-undang. Kemudian pelaksana pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Ketiga, perekat pemersatu bangsa. Betul. Nah, terkait dengan itu berarti kita sebagai pengemban fungsi tersebut menjadi ASN profesional itu adalah hal yang didambakan. Nah, untuk menjadi PNS profesional, apa yang kita bisa lakukan? Pertama, mengambil tanggung jawab. Maksudnya tetap disiplin, akuntabel, mengakui dan memperbaiki kesalahan yang pernah dibuat, fair, berbicara berdasarkan data, menindaklanjuti dan menuntaskan komitmen, dan seterusnya. Kedua, menunjukkan sikap mental positif, bersedia menerima tanggung jawab kerja, suka menolong, menunjukkan respek dan membantu orang. Tentunya orang ini yang dibantu tidak arogan serta tidak bersikap diskriminatif. Prima. Seperti apa? Ajar terus menerus, semangat memberi kontribusi melebihi harapan, selalu berjuang menjadi orang yang baik. Terkait dengan tadi pelayan prima, ya, kita memberi kontribusi melebihi harapan. Tunjukkan kompetensi seperti apa. Kompetensi yang dimanifestasikan dalam bentuk kerja kita, sikap kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita memegang teguh kode etik. Nah, menyikapi kondisi sekarang ini, banyak sekali perubahan-perubahan terjadi. Perubahan lingkungan strategis, mulai dari perubahan lingkungan global, ya, mempengaruhi lingkungan sosial, kemudian merasuk dalam komunitas budaya-budaya kita,
kemudian mempengaruhi lingkungan keluarga dan bahkan ke individu kita. Atau sebaliknya, kondisi individu kita mempengaruhi bagaimana kondisi keluarga kita, berpengaruh kepada lingkungan sosial, dan bisa mengakibatkan perubahan-perubahan secara global. Nah, terkait dengan itu, maka karena banyaknya perubahan itu, maka terjadilah isu-isu strategis kontemporer. Peradaban yang selalu berubah, menciptakan sesuatu yang tidak sesuai dengan prosedur, maksudnya perubahan itu begitu cepat, ya, sehingga kondisi sosial kita ikut terpengaruh. Nah, isu-isu strategi kontemporer itu yang kita bahas pada kali ini adalah yang sifatnya masih global. Nanti akan menyempit isu strategis yang berada pada lingkungan kerja kita. Kalau sekarang masih global, yang banyak menyita perhatian. Seperti apa itu isu strategis kontemporer? Coba berikan contoh. Korupsi masuk tidak? Masuk, Pak. Kenapa masuk dia? Karena itu Silakan. Siapa? Margarita. menurut saya, Bapak, karena itu seperti yang sudah Bapak bilang di awalnya, itu menyita perhatian dan itu pun membuat banyaknya perubahan-perubahan. Iya. Sangat mempengaruhi kondisi bangsa kita. Bayangkan kalau untuk masyarakat uangnya kalau digerogoti orang tertentu. Iya. Problematik. Ya. Kehalayakan dan aktual. Korupsi ini sudah terjadi dari zaman dulu, bukan nanti sekarang. Karena model-model korupsi itu bukan hanya uang. Kalau Anda baca di dalam Undang-Undang Korupsi, pasal 3, perbuatan dengan sengaja melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Kata dapat di sini belum bisa ditunjukkan secara pasti, tapi diduga mempengaruhi keuangan negara itu sudah termasuk. Seperti apa semua korupsi itu banyak. Mulai dari sogo, benturan kepentingan, sumbangan ilegal, kolusi, ya, nepotisme, ya, gratifikasi, banyak. Ada 7 jenis korupsi yang sering terjadi di masyarakat. Bahkan di ASN. Yang banyak terjadi di ASN itu gratifikasi. Dulu kan ketika ingin meloloskan sesuatu itu kan biasa nyogok orang. Kondisinya kan masih permisif. Seolah-olah itu dibiarkan. Ya. Bahkan saya juga tidak yakin kalian ketika dinyatakan lulus, tetangga kalian itu pasti mencibir. Ya. Mungkin ada yang menanyakan, Margarita, bayar berapa sampai lulus? Betul enggak? Masih ada yang begitu masyarakat. Jujur aja Margarita, berapa? Dia tidak tahu orang berdarah-darah di dalam ruangan, mengerjakan pekerjaan sampai dia lulus. Karena kenapa? Sudah permisif. Seolah-olah tidak terjadi tanpa ada uang duluan. Saya seandainya bayar orang menjadi pegawai negeri, ngapain menjadi pegawai negeri? Mendingan saya jual cakar. Ada juga sih, pada saat itu waktu saya ikut CPNS, berkas saya kurang, saya kirimlah uang Rp20.000 untuk biaya fotokopi. Rp20.000 lewat WSL. Karena berkas saya kurang. Ya kalau mau bayar berapa juta, mendingan saya jual cakar. Untungnya misalnya 300%. Nah orang bogis kan pedagang. Ya, jadi korupsi itu adalah isu kontemporer. Narkoba, waduh, apalagi. Nah, teman-teman di kesehatan ini, saya kira tahu menjawab. Narkoba, apa sih narkoba itu? Jadi orang bisa menyebutnya itu nafsa. Berdasarkan Undang-Undang Kemenkes. Jadi obat berbahaya merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat aditif, nafsa. Ada orang bilang, kenapa tidak dihapuskan saja? Ya tidak bisa lah, karena ini sebagian dari narkoba itu masing-masing punya fungsi. Bisa dijadikan bahan penelitian, bahkan di kesehatannya
Dibutuhkan. Yang dilarang itu penyalahgunaan. Nah, sekarang Kentara kan di mukanya Opa ini. Bisa lihat mukanya Opa? Saya sering dipanggil Opa. Oh, tidak kelihatan. Nah, kalau kelihatan di kepala saya itu 38 jahitan. Nah, coba bayangkan kalau tidak ada obat bius dijahit itu bagaimana? Sedangkan di bius saja masih terasa. Masih bisa saya hitung. Cuma tidak sakit. Saya hitung sampai jahitan ke-35. Habis itu baru saya hilang kesadaran. Begitu buka mata, kenapa saya punya kepala kayak tidak ada saya rasakan kepala saya. Jadi narkoba. Kemudian zat aditif seperti alkohol itu kan dibutuhkan. Cuma kalau disalahgunakan diminum ya itu yang dilarang. Saya di rumah ini ada banyak alkohol. Pakai cuci-cuci elektronik, pakai cuci badan kalau mau tidur malam, malas mandi. Tidak dilarang kan yang begitu. Yang dilarang kalau diminum. Sedangkan dibakar menyala mau diminum, waduh, gawat. Tapi anak-anak sekarang saya lihat itu sudah ada yang menggunakan zat-zat yang tadinya tidak masuk akal. Dulu saya itu lem-lem sepeda dipakai tambal ban. Kok anak-anak sekarang dia hirup-hirup? Baru matanya redup melek. Baru dia bilang, aduh, enak mau fly to the sky. Waduh. Begitu orang jatuh di got dikasih tahu, kenapa mau disuruh di got? Cuma dia jawab, kenapa masuk? Emangnya mau dipegot ini? Mabok rupanya dia. Kemudian zat aditif seperti rokok. Ini rokok juga kalau kita bahas kok. Makanya kenapa orang tidak takut dengan COVID? Karena COVID itu kan bisa membunuh ya. Beresiko bisa membunuh. Kalau rokok ditulis di situ rokok membunuh, dia tidak percaya. Nah, ternyata rata-rata perokok ini buta huruf ya. Buta huruf. Tidak tahu membaca ya. Sudah jelas-jelas ditulis itu rokok membunuh. Dia tidak tahu baca itu. Makanya ketika ditanya Pak Haji Sampurno keluarganya, ada berkumpul orang ditanya. Ini keluarga pemilik perusahaan Sampurno, ya, Jarum. Kenapa Bapak, Ibu tidak ada merokok keluarganya? Dia jawab dengan enteng. Dia bilang rokok memang diciptakan untuk orang-orang yang buta huruf, yang tidak tahu membaca. Loh, ada dokter, iya dia dokter kalau buta huruf tidak tahu membaca. Dia bilang memang kami buat itu rokok untuk yang buta huruf saja. Kalau orang yang pintar membaca tidak. Ya kami sekeluarga pintar membaca. Jelas ditulis itu rokok membunuhmu deh Isa. Membunuh dalam pengertian apa? Seperti di gambar itu, anak-anak dia gendong baru merokok itu kan kasihan tenang. Kemudian terorisme, radikalisme masuk nggak? Masuk, Pak. Masuk, apalagi kalian di Poso ya, sangat mengganggu. Dulu saya waktu tugas di Ampana tahun 89 sampai 91. Saya itu kalau naik mobil dari Palu, biasa nginap di terminal Poso. Orang asik main domino di situ, kita duduk-duduk menunggu mobil berangkat ke Ampana. Nyaman, bersih. Ya. Ya, adanya konsep terorisme, radikalisme, wah kacau semua. Kemudian ada juga yang namanya, ya memang program pemerintah itu sudah ada. Saya yakin di Poso banyak program pemerintah. Dan menyadarkan kita, menjadikan bahan pertimbangan. Ternyata itu yang seperti yang tidak tahu membaca apa semua itu kan dipengaruhi oleh orang-orang tertentu sehingga dianggap masuk dalam lingkaran-lingkaran terorisme. Sehingga ada kesiapsiagaan nasional, diberdayakan masyarakat, tingkatkan kemampuan aparatur, berikan perlindungan, peningkatan sarana prasarana dan pengembangan kajian. Nah, selanjutnya money laundry masuk enggak? Masuk, Pak. 2 hari lalu itu, 3 hari lalu, tiba-tiba ada orang dari BOR
staf dari DPRD kaget. Karena sebenarnya dia punya isi tabungan itu cuma sekitar 90.000 atau 30.000. Begitu dia buka, isinya ada 14 triliun. Kalau kita orang awam berpikir, wah mantap deh, ada uang saya. Hati-hati. Tidak mungkin uangmu itu. Orang hanya titip. Dan Anda sudah jadi bahan incaran. Kemanapun Anda berada pasti diikuti. Karena uangnya ada di rekeningmu. Diamankan di situ, baru nanti pelan-pelan dia tarik. Pak, bisa nggak diambil uangnya itu ke sebagian? Coba-coba. Ketika Anda coba tarik, maka Anda terbukti dalam hal money laundering. Ini sindikat sebenarnya. Saya cuma heran kenapa bisa masuk rekeningnya orang lain. Ya mungkin nomor rekening yang digunakan sama. Oke, bukan itu yang kita bahas. Yang pasti itu adalah keajaiban dan musibah sebenarnya kalau orang kena bully. Karena akan menjadi incaran. Nyawa itu belum tentu selamat kalau sudah masuk dalam kategori itu. Karena ada yang punya uang, tidak mungkin ada uang tidak ada yang punya. Cuma mengamankannya masuk di rekening Anda. Kemudian ada lagi disebut proxy war. Tahu apa itu proxy war? Ada yang tahu? Di dunia internet, Pak. Iya, boleh. Proxy war itu adalah politik adu domba. Ya. Politik adu domba. Kok kita mau diadu? Padahal sebenarnya diadu itu domba, bukan kita. Kalau Anda mengatakan kejahatan internet, boleh. Masuk juga cybercrime. Proxy war ini adalah sebuah kejahatan politik adu domba, menghilangkan makna sebuah kehidupan. Ya namanya orang tidak dulu domba ya. Nah, kalau Anda mau tahu apa proxy war ini apa? Ahli. Pagi, saat ini saya sedang berada di Holland dan di belakang saya adalah replika kapal VOC yang dulu pernah datang ke Indonesia dipimpin oleh Jan Pieterszoon Koen. Lalu dijajahlah Indonesia 350 tahun. Anda tahu, hanya 15 kapal seperti ini yang datang untuk menguasai Indonesia. Mengapa? Karena kita terpecah belah. Karena kita tidak bersatu. Divide et impera. Inilah pelajaran besar apabila bangsa kita tidak mau bersatu lagi, bangsa kita terpecah belah lagi, maka VOC dalam tanda kutip, VOC atau company merdeka. Jadi betul penjajahan di era digital. Itu yang namanya proxy war. Dalam kehidupan kita yang banyak berhubungan dengan dunia maya, internet, sangat mudah dipengaruhi tentang politik pecah belah. Orang lain punya dukungan, dihasut supaya kita terpecah belah. Kemudian ada lagi yang Anda sebut tadi, kejahatan dunia maya, cybercrime. Jadi kejahatan media massa, kadang-kadang media massa melawan media sosial. Jadi kalau kita masyarakat cerdas, kita harus lawan hoax itu. Hoax. Bahkan ada lagi yang namanya bullying. Ya. Ada lagi yang orang sekarang bilang prank. Karena kalau kita tidak belajar ini berisiko juga. Ada kemungkinan kita kena. Kita sudah dihasut, dikasih marah-marah, baru dia bilang, aduh, opa kena prank. Saya bilang, apa itu prank? Kalau perang saya mau, kalau prank tidak tahu saya.
Nah, teman sekalian, jadi makanya kita sekarang ya kita belajarlah sedikit tentang bagaimana teknik analisis isu tadi. Bagaimana caranya kita menganalisis isu? Jadi teknik analisis isu itu nah, ini saya peruntukkan untuk teman-teman yang tidak terlalu paham bahasa Indonesia. Kalau kita paham bahasa Indonesia, yang ingin saya gitu. Ada 3 jenis isu kritikal. Jadi ada isu, kairan isu itu adalah merupakan kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan segera mungkin dari pengambil keputusan. Kairan isu. Kemudian ada lagi namanya emerging issue. Emerging issue itu isu yang berkembang, merupakan isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik. Dan publik mulai menyadari adanya isu tersebut. Bahkan ada namanya isu potensial. Kelompok isu yang belum mendapat atau belum nampak, belum kelihatan di ruang-ruang publik. Tapi bisa dilihat dari indikasi beberapa ke instrumen. Misalnya dari media sosial, penelitian ilmiah, analisis intelijen, ya, yang mengindikasikan adanya kemungkinan merebaknya isu dimaksud di masa depan. Nah, sehingga kalau kita ingin mengetahui isu itu, kita bisa gunakan istilah isu scan melalui media scanning, misalnya penelusuran sumber-sumber informasi dari media seperti surat kabar, majalah, publikasi jurnal. Bisa juga kita lihat dari existing data. Existing data itu misalnya penelusuran, survei, polling, dokumen. Jadi dokumen ini dari lembaga resmi negara terkait dengan isu yang sedang dianalisis. Boleh knowledge others. Knowledge others itu dari pendapat pakar, pejabat pemerintah, trendsetter, pemimpin opini, dan sebagainya. Kemudian bisa kita lihat dari menyangkut masalah publik dan privat, organisasi. Jadi komisi independen, masjid, gereja, institusi bisnis, dan sebagainya. Kemudian bisa kita lihat dari yang merebak di masyarakat luas. Jadi masyarakat luas itu sudah menyadari akan satu isu dan secara langsung atau tidak langsung terdampak dengan keberadaan isu tersebut. Ya, misalnya maraknya demo-demo sekarang akibat naiknya bensin, kemudian adanya penumpukan apa, ya, itu kan masyarakat menyadari itu. Cara kita untuk menganalisis isu ada namanya teknik tapisan. Jadi kita tetapkan rentang penilaian 1 sampai 5 terhadap isu. Kita lihat dari aspek aktualnya. Apa itu aktual? Isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kehalayakan. Kehalayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemudian problematik. Artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks. Sehingga perlu jadikan solusinya. Kemudian layak. Kelayakan artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif macam masyarakat. Setelah ditemukan isu tersebut di situ, ada beberapa isu dianalisis berdasarkan APKL. Kemudian untuk meyakinkan kita lanjutkan dengan validasi isu menggunakan USG. Tetap kita gunakan penilaian rentang 1 sampai 5. Artinya scoring Likert menyangkut aspek urgensi. Urgensi itu seberapa mendesak suatu isu untuk dibahas. Dan dilanjut. Seriousness, seberapa serius isu harus dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Kemudian grow, seberapa besar kemungkinan memburuknya hal itu kalau tidak ditangani. Ditemukan nilai tertinggi di sini, baru kita lanjutkan dengan penyebab isu.
penyebab di situ kita gunakan biasanya mind map. Jadi akibatnya taruh di tengah, kemudian penyebabnya ditebarkan di kolom-kolom. Di kolom penyebab itu adalah penyebabnya dari akar masalahnya. Bisa juga kita gunakan yang namanya fishbone diagram, fishbone analysis. Analisis tulang ikan, ditaruh di kepala, resiko apa akibatnya, baru sirip-siripnya itu penyebabnya. Bisa kita lihat dari aspek sistemnya, lingkungannya, ya, keterampilannya dan materinya. Banyak yang bisa kita lihat. Bahkan kita bisa gunakan WOS atau SWOT. Biasa dengar ini SWOT. Coba kita masuk lagi. Apa yang dimaksud kesiapsiagaan bela negara? Iya. Baik. Teman sekalian. Masih ingat apa yang dimaksud bela negara? Silakan. Bela negara. Ya. Izin menjawab, Pak. Silakan. Negara itu tekad, sikap, dan perilaku warga negara dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa serta kedaulatan bangsa, Pak. Oke. Jadi bela negara tekad, sikap, perilaku, serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam rangka menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Untuk apa? Dalam rangka menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Itu dia bela negara. Makanya setiap warga negara wajib ikut bela negara. Itu diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Sehingga ada namanya aksi nasional bela negara. Yaitu sinergi setiap warga negara guna mengatasi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dengan berlandaskan pada nilai luhur bangsa untuk mewujudkan negara berdaulat, adil, dan makmur. Itu namanya aksi bela negara, aksi nasional. Bahkan pemerintah menetapkan sebuah impres instruksi Presiden nomor 7 tahun 2018 mengamanatkan setiap kementerian, lembaga, dan Pemda untuk melaksanakan program-program aksi nasional bela negara yang aplikatif sesuai dengan spesifikasi tugas fungsi masing-masing. Dalam rangka mewujudkan bangsa, negara yang aman, seluruh segmentasi masyarakat. Sehingga rencana aksi bela negara pada Latsar ada tugas kalian nanti mewujudkan aktualisasi dan nilai bela negara yang dijabarkan dalam bentuk rencana kegiatan bela negara dilaksanakan pada on kampus, lembaga diklat, maupun di tempat bekerja saudara. Masih ingat nilai bela negara? Ada 5 nilai bela negara. Pertama, cinta tanah air. Seperti apa indikatornya? Mencintai, menjaga, melestarikan lingkungan hidup. Menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Menggunakan produk dalam negeri, dan seterusnya. Nilai kedua, sadar berbangsa dan bernegara, disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Menghargai, menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan golongan. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Bangga terhadap bangsa dan negara sendiri, dan seterusnya. Nilai bela negara yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar. Jadi menjalankan kewajiban itu.
memahami dan mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan prinsip-prinsip dan nilai musyawarah mufakat, menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan seterusnya. Kemudian nilai bela negara keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, rela menolong sesama warga masyarakat, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara, menyumbangkan tenaga pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat, ya. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara tanpa pamrih. Nah, dan yang kelima adalah memiliki atau mempunyai kemampuan awal bela negara, memiliki kemampuan integritas, kepercayaan diri dan tinggi membela bangsa negara, mempunyai kemampuan memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman lingkup masing-masing, memiliki kecerdasan fungsi emosional dan spiritual serta berintelijensi yang tinggi, dan seterusnya. Baik teman sekalian, saya kejar sedikit karena waktunya kita cuma sampai 11.30. Oke. Kalau menyangkut kemampuan awal bela negara, nanti lebih banyak dibahas nanti di pada praktik ya. Apa yang dimaksud dengan kesehatan jasmani, kesiapsiagaan jasmani, kesiapsiagaan mental, kesehatan mental. Kalian orang kesehatan pasti lebih paham ya. Nanti materinya bisa dibaca-baca. Karena itu kalau ini saya jelaskan tidak selesai tugas ya. Kita mau lihat tugasnya dulu. Banyak nanti dibahas di praktek itu. Kalau klasikal, saya kira itu. Oke, teman sekalian. Kita mau lihat tugasnya. Ya. Di asinkronus ada tugas. Coba kita lihat. Tugas individu pertama, diminta kita menyusun ringkasan materi 3 mata pelatihan. Wasbang, isu kontemporer, dan KBN. Dibuat dalam learning journal, dalam format rekaman suara, MP3, atau naskah. Upload ke elemen sekolah ujian pada sesi 1 asinkronus. Kalau saya bisa diupload paling lambat sesi nomornya jam 11.59 malam. Paling lambat. Karena tadi saya membuka kolabjan tidak bisa, hanya mati setelah kolabjan. Tugas kelompoknya buat video visualisasi bangsa MP4 durasi 2-3 menit. Di-upload ke akun YouTube kalian dan linknya disetorkan di kolabjan. Mohon izin, Pak. Nah, silakan. Itu tadi yang tugas individu, waktu Bapak bilang waktunya agak tidak jelas, Pak. Tidak terdengar. Paling lambat pada pertemuan kita berikutnya jam 11.59 malam. Tanggal berapa pertemuan berikutnya? Setelah, karena pada pertemuan berikutnya kita pemaparan. Siapa tahu masih ada yang berubah, diperbaiki baru di-upload. Karena kalau sudah di-upload tidak bisa diperbaiki. Kedengaran sudah? Sudah, Pak. Sudah ada sudah lihat di kolabjan kelompoknya? Sudah, Pak. Sudah saya buka, sudah saya bikin Kolabjan sudah ada, Pak. Ya. Kalau Anda cek itu kapan dimasukkan? Jam 2 tadi malam baru selesai. Oke, tugas individu kedua, kita diminta membuat analisis isu instansi. Jadi isu instansi itu seperti isu di Pemda kalian, di Kabupaten Poso. Dibuat learning journal dalam format rekaman suara atau naskah. Upload ke LMS. Cara membuatnya, analisis isu instansi Anda menggunakan alat analisis tadi. Mulai dari APKL, dipilih 3 atau 4 isu, masukkan dalam APKL, dan pilih satu yang tertinggi.
ketiga-tiganya atau keempat-empatnya lanjutkan lagi ke USG. Ya. Dipilih lagi yang tertinggi nilainya. Pak, kalau di APKL tertinggi isu kedua. Kemudian di USG terpilih isu ketiga yang tertinggi. Berarti dari hasil USG yang kita ambil. Ya. Karena validasi. Nah, kemudian setelah itu ya, dibuatkan dan sampai kepada penyebab isu born. Setelah ditemukan penyebab isunya, coba buatkan strategi pemecahan masalahnya. Kemudian tugas kelompok 2 tolong dibuat analisis isu kontemporer. Nah, sama di atas. Isu global, isu kontemporer dipilih dari 3 isu yang Anda analisis, 1 yang tertinggi. Itu yang Anda analisis menggunakan APKL, USG, dan Fishbone. Kemudian buatkan strategi penyelesaian. Ini semua tugas kelompok kedua-duanya dibuat dalam PPT juga dan PDF karena diskusikan pada pertemuan nanti. Pertemuan nanti tanggal berapa itu? 29. 29 Pak di jadwal. Ya. Saya izin terima dulu ya. Iya. Baik. Jadi tugas kelompok kedua dibuat analisis isu kontemporer. Hampir sama di tugas individu kedua, cuma dia isu kontemporer. Kalau di atas isu instansi. Ya. Cakupannya, nah, kalau instansi ya di pemerintah daerah, Kabupaten Poso. Kalau kontemporer bisa jadi di Kabupaten Poso, tapi merebak sampai ke dunia luar. Informasinya seperti macam kemarin yang saya cerita adanya uang nyasar masuk money laundry di rekening orang itu termasuk isu. Ya. Tapi kalau itu terjadi berarti Anda ikut berkontribusi dalam memberikan strategi penyelesaian masalah. Ya. Kemudian isu ketiga tinggal isu apa tugas individu yang ketiga. Diminta kita membuat rencana aksi bela negara, ya, dibuat dalam jurnal naskah, ya, kemudian modelnya seperti ini modelnya. Rencana aksi bela negara, ditulis angkatannya, nama, NDH-nya, instansi. Dari 5 nilai bela negara itu, setiap nilai bela negara kita ambil 2 indikator yang saya bacakan tadi. Dan setiap indikator dibuat 2 aksi. Misalnya cinta tanah air, ya, gemar menggunakan produk negeri, ya. Apa saja, nah tempatnya di mana, waktunya kapan, buktinya ada foto dan di para mentor. Nanti yang bertanya ada, Pak, kapan ini Pak? Bolehkah misalnya kita sebelum latsar, kalau saya beri batasan, boleh sepanjang saat Anda menjadi CPNS. Pak, belum ada fotonya, belum ada para mentor. Iya, karena masih rencana aksi bela negara. Kalau sudah aksi bela negara, harus lengkap bukti foto dengan para mentor. Jauh mentor saya Pak, minta izin, telepon, Pak boleh enggak? Tanda tangannya Bapak saya scan masukkan di sini. Itu jangan habis akal. Kalau saya bimbingan saya persyaratkan ini aksi bela negara ini dimasukkan dalam laporan aktualisasi. Ya, pada bab terakhir. Kenapa dalam laporan aktualisasi itu semua ada keterwakilan. Isu berangkat dari agenda 3, dijiwai oleh agenda 1, boleh juga agenda 2. Kegiatan terkait dengan agenda 3, tahapan kegiatan terkait dengan agenda 2. Kemudian pembimbingan agenda 4. Pertanyaannya, di mana keterkaitan dengan agenda 1? Ya, di sini. Laporan aksi bela negara selama Anda melaksanakan aktualisasi selama 1 bulan. Kira-kira seperti itu. Kita mau diskusi. Ada enggak pertanyaan-pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Ditanya memang. Kenapa? Karena kalau sudah selesai pembelajaran materi, kalian bertanya belum tentu saya bisa jawab. Karena saya sudah bergeser ke tempat lain.
Makanya saya kasih waktu banyak-banyak untuk berdiskusi. Mohon maaf, yang tugas ketiga tadi bisa saya lihat lagi, Pak? Tugas ketiga. Ada di Kopjar juga itu. Nah ini. Apanya? Matritnya? Kita buat rencana aksi bela negara. Matriknya ya seperti yang di bawah ini matriknya. Seperti ini matrik. Dilihat. Ada yang foto tapi ada di dalam di kolab jar ada itu. Kalau kalian buka di materi dan tugas di kolab jar ada. Seperti ada di tugas di materi. Nah, karena di materi juga ada tugas itu. Silakan, masih ada ditanyakan? Masih ada waktunya, kita sekitar beberapa menit lagi, lebih 20 menit. Silakan, Nurhaya. Ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tugas individu membuat ini, Pak, learning journal. Ya. Learning journal yang bagaimana? Oh, learning journal itu adalah membuat ringkasan materi, kemudian pengalaman pembelajaran, pengalaman kita belajar di sinkronus, pengalaman kita belajar di asinkronus, apa yang Anda terima, pembelajaran apa yang Anda dapatkan di situ. Jadi pokok bahasanya dulu kita buat, teorinya, kemudian pengalaman belajar bersama, sinkronus, dan pengalaman belajar sendiri, asinkronus. Apa nilai yang Anda dapatkan di situ? Ceritakan. Bisa, Nurhaya? Nanti kalau memang butuh formatnya, biasanya itu evaluator ada formatnya. Kalau mau bikin seragam, kalau saya pokoknya bahasanya itu seperti itu. Jadi ada kerangka teorinya, ringkasan materi, agenda. Satu, kemudian kita jelaskan pengalaman belajar kita. Pengalaman belajar sinkronusnya dan pengalaman belajar asinkronus. Karena Anda kan belajar mandiri, ceritakan. Masih ada? Yang khawatir, masih ada waktunya kita. Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Siapa? Yulnersi siapa? Saya, Bapak Margrita. Silakan. Terima kasih atas kesempatan. Saya mau bertanya, Bapak, untuk tugas individu yang pertama. Di sini kan susunlah ringkasan materi. Maksudnya di sini hanya dibuat dalam bentuk Word atau seperti yang Bapak sudah sampaikan tadi, mungkin seperti mind mapping atau fishbone atau seperti apa, Bapak? Kalau ringkasan materi, apa materi yang kita pelajari hari ini? Dalam format PDF. Kenapa di PDF? Karena kapasitas yang bisa diterima di Kolabjar itu hanya 10 mega. Kalau PDF, ya bisa kurang dari 10 mega itu. Kalau Word dengan PPT, waduh, bisa masuk dia. Ya, kalau dia bentuk narasi video atau apa namanya podcast,
Linknya saja dikasih masuk. Karena kalau videonya tidak bisa, tidak muat. Silakan, ada lagi? Siapa tadi yang kata? Masih ada? Yulnersi? Iya, Pak. Saya mau bertanya untuk tugas individu dan kelompok yang kedua, Ya. Itu masih sebatas analisis saja ya, Pak? Masih analisis isu saja? Sudah menggunakan alat analisis. Iya, belum ke... Oh iya, Pak. Sudah praktek kita membuat. Di individunya Anda analisis isu instansi, berarti isu yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Poso. Kalau tugas kelompoknya analisis isu kontemporer, itu seluruh di Indonesia bahkan dunia yang Anda bisa lihat yang masuk kategori isu kontemporer. Ya, isu modern, diselesaikan dengan cara modern. Semuanya diminta kita menganalisis. Ketika diminta membuat analisis isu, berarti menggunakan alat analisis. APKL, USG, kemudian APKL itu kan menyangkut identifikasi isu, USG itu validasi isu, kemudian mau penyebab isunya, mau fishbone, mau SWOT, mau mind map, terserah. Yang mana Anda pahami. Saya kira seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Semuanya bentuk formatnya PDF. Mau bikin juga infografis PDF. Ya. Kalau mau bikin ringkasan materi menggunakan infografis lebih mudah dipahami karena berupa narasi dan gambar-gambar. Ya. Kita belajar menggunakan media-media kreatif. Biasanya kalau narasi terus bosan orang. Makanya biasa kita ada PowerPoint, ada animasi-animasinya. Nah, gitu. Jadi infografis itu ada narasi, ada gambarnya. Oh, seperti itu gambar. Ya. Ya. Silakan siapa lagi? Jadi tanya memang. Biasanya saya kalau sudah habis mengajar, ditanya, lambat saya jawab karena saya sudah berada di kelompok lain lagi. Orang lain lagi dilayani. Hari ini 2, kalau besok 4 kelas itu. Ya. Siang ini, sore, kemudian malam, bimbingan. Ya. Yang terjadwal ya 1. Tapi kan ada tunggakan-tunggakan yang perlu diskusikan. Seperti dari Morowali, 3 orang bertanya. Saya bilang, buka Zoom, kita diskusi di Zoom. Karena mau dijawab satu-satu, kalau kita naik motor, dijawab tabrakan kita. Naik mobil juga dijawab tabrakan juga kita. Bukan tabrakan fisik, tabrakan dengan LT. Jadi bentuk elektronik tilang. Ya, gara-gara menjawab pertanyaan peserta, kita dikirim surat sakti sore-sore. Berikut denda dibayar di bank. Sudah pernah ada orang itu hanya menjawab WA-nya istrinya, berbuntut sampai di kantor bank, harus membayar 250.000 gara-gara ditemukan terdeteksi kamera dia membalas menggunakan handphone di bawah jalur elektronik tilang. Nah, itu yang saya hindari. Makanya kalau saya sementara naik motor atau naik mobil, itu telepon biar dia marah daripada saya keluar uang lagi 250.000. Bukan cuma uangnya, antrian lagi kita di kantor bank bayar, bawa lagi resinya kantor polisi, urusan. Jadi itu ya teman sekalian. Kenapa Opa malas sekali balas WA? Kalau sudah 5 orang bertanya sama pertanyaan menyangkut masalah itu, untuk apa dibalas? Mendingan kita buka Zoom, kita diskusi sekalian. Jadi manfaatkanlah waktu ini dengan baik. Mulai kita belajar menganalisis isu. Dan cara menganalisis isu ini berkelanjutan seterusnya sampai kepada bimbingan. Agenda 2 juga pasti memberikan isu. Agenda 3 apalagi. Agenda 4 membimbing, sudah ini yang digunakan.
Cuma saya sarankan ketika nanti ada perbedaan antara materi cara menganalisis yang saya gunakan dengan pembimbingnya, ambil cara bijak, ya. Cari di literatur, kemudian ikuti quotes-nya, ya, ikuti quotes. Saya gunakan isu analisis standar berdasarkan petunjuk dari LAN. Ada juga biasa quotes, caranya lain. Mungkin ada teori baru didapatkan, silakan. Saya hanya berikan dasar-dasarnya, pendalamannya di quotes. Saya lihat dulu sampai jam berapa gitu ya. Supaya saya cocokkan di kelas lain. Iya, sampai jam 11.30 kita ya. Karena saya sudah janji kelas lain jam 11.45. Kalau di jam saya ini tinggal kita sampai 10 menit. Ayo, gunakan waktu. Kita diskusi apa lagi? Ya, silakan Isma. Yang tugas kelompok yang membuat video visualisasi bangsa. Oh, iya. Kalau saya tidak salah dengar, bagaimana membuat video visualisasi bangsa? Ya begitu. Visualisasi bangsa itu artinya apa hal-hal yang kita menjadi kebanggaan di bangsa ini, kebanggaan kita di bangsa ini, budayanya kah, pendidikannya kah, apanya kah, dibuatkan dalam bentuk video visualisasi, memperlihatkan kondisi kearifan dan kebanggaan kita di bangsa Indonesia dalam bentuk apa. Anda komentari, misalnya corak ragam budayanya, kemudian apanya itu ya. Dinarasikan dan bentuk video dan ikuti narasi. Kenapa diberikan yang begini? Karena kita juga harus berusaha bagaimana merasa bangga jadi bangsa Indonesia, bagian dari nilai bela negara. Jangan hanya jeleknya bangsa ini yang selalu diingat. Karena ketika kita berbicara jeleknya bangsa, termasuk kita yang jelek, karena kita di bagian bangsa. Tapi kita harus bangga apa, nilai-nilai luhur kita apa, keragaman budaya apa, bahasa apa, tentang toleransi kita yang kita harus banggakan, keharmonisan kita. Tapi dinarasikan, jangan cuma video talk. Ya, sama dengan nonton film kartun itu tidak tahu apa ceritanya. Gitu ya, teman sekalian. Aduh, saya cari minum dulu ya, soalnya di rumah ini tiada panitia. Mengurus diri sendiri. Ya. Masih ada teman? Di jam saya ini Indro tinggal 3 menit. Kenapa di reminder masih ada 38 menit? Sampai jam berapa itu Indro? Sekarang posisi 11.27. Nah itu. Tapi di reminder ini masih 38 menit. Iya. Mungkin saya ada kasih kelebihan sedikit Pak, karena biasa kan untuk perkenalan butuh waktu agak sedikit lah. Oh, oke. Nah apa-apa Pak, kalau sudah tergantung apa saja. Kalau sudah merasa cukup, nggak ada masalah. Ya, karena ada saya janji di jam 11.45.
Oke, siap, Opa, siap. Enggak ada masalah, Opa. Ada dari Morowali mau diskusi, Oke, langsung siap. sendiri. Tapi tetap saya berikan kesempatan ini kalau masih Ya, ada yang tanya. Teman-teman. Silakan. sambil silakan. menunggu tamunya Opa datang. Karena iya ada itu yang dari luar daerah itu mendatangi. Iya, siap. Ya, Siap, Opa. Kalau mau diskusi, nah ya saya terima. Ya, apa juga, bisa juga. Ya kalau dia mau bawa ikan anu dari Morowali, tidak ada orang bekerja ikan di sini. Apa sendiri? Itu ada Jangan pusing kalau yang begitu, Opa. Oh. Kasih masuk di kantoran plastik, kirim ke Pak Lupi. Oh, cocok. Ada juga Dewi di situ, Pak Dengar tuh. Ada Dewi di situ. Ada Dewi, Pak Dengar. Senyum-senyum dia. Dewi jangan dikasih kaman tadi. Bawa di warung saya dia. Banyak ceritanya kalau yang tadi kasih. Oke, Ayo, teman-teman silakan. Coba ada yang mau mumpung. Karena atau Indro, ada anunya, ada formatnya learning journal sama Indro. Oh, enggak ada, Opa. Ada. Dia jadi diceritakan saja. Kan dia tanya bagaimana learning journal gitu. Jadi ringkasan materi, ya kemudian apa hal yang disimpulkan di situ, baru kemudian pengalaman pembelajaran sinkronus seperti ini, kemudian pengalaman pembelajaran asinkronus waktu Anda mengerjakan tugas. Itu yang dibahas kalau learning journal. Karena kita blended, tidak selamanya ketemu, maka ceritakan apa yang Anda alami pada saat belajar sendiri, belajar kelompok, dan belajar bersama. Kalau di PKA ada formatnya di PKA. Seperti juga gambarannya itu. Bab 1 tentang ringkasan materi, ya. Romawi 1 bukan bab 1. Romawi 2 tentang pengalaman pembelajaran sinkronus. Romawi 3 pengalaman pembelajaran asinkronus. Gitu. Jadi disebut esai. Esai itu Anda sendiri membuat ceritanya. Itu yang kita lihat. Tentu terkait dengan nilai sikap perilaku bela negara. Apa indikator? Indikatornya tadi di situ, nilai dasar bela negara. Cuma di angkatan Poso ini, Indro kalau tidak salah, di jadwal itu belum ada jadwal klasikalnya. Siapa bawa materi? Iya. Memang di jadwalnya ini sebetulnya terinput belum ada klasikalnya, Opa. Jadi saya tidak bisa membayangkan kalau misalnya saya membawa materi apa, saya bisa memang menggambarkan di sini bahwa nanti kita ketemu di pembelajaran tanggal berapa tentang ini. Saya buka-buka, mentok sampai di seminar rancangan. Sampai di rancangan. Makanya kan nanti saya masih PIC, nanti saya konfirmasi juga PIC supaya dia kejar itu untuk jadwal klasikalnya siapa semua. Ya, supaya kita siapkan. Bu Endang juga sudah tanyakan ke saya bilang saya bukan saya PIC-nya kebetulan. Juga dipahami juga ini kasih Ibu Emi ini stres dia, Pak. Iya. Saya lihat di Morowali itu. Santai dia tetap berkucak kok dengan begitu membuat jadwal. Betul, Pak. Makanya Bapak kita tidak terlalu mendesak, takutnya jadi tambah buir, kita punya keteteran semua, jadi kita ambil santai-santai terus. Iya, apalagi dengan adanya kebijakan baru harus apel apa semua akan bergeser semua jadwal itu. Iya, Bu. Karena makanya kan dia bilang jangan kalau dikasihkan dia untuk penjadwalan, jangan dikasih bertugas dia supaya dia fokus di jadwal. Ini masalahnya kan dikasih tugas, dikasih bertugas. Jadi itu yang dia maksudnya dia tidak senang, bukan tidak mau terima rezeki, cuman kan berat. Ada keteteran ini jadwal. Yang dituju yang disalahkan pasti Bu Emi. Nah, orang tanya dia. Termasuk saya, kadang saya tanya dia masih apa? Saya paham sudah. Oke, teman sekalian, silakan. Ya, teman-teman. Waktunya kita sudah mau habis. Kalau bisa lebih aktif dulu, lebih aktif lagi. Ya, karena dipantau kita ya, tolong. Apalagi nanti ketemu berikutnya tanggal berapa? 29. Iya. Ya, nanti tolong teman, karena Pak Indro ini berdasarkan data yang resien apa semua itu diterekam. Karena Indro yang memantai kita selaku evaluator, saya. Kita juga dipantau oleh pihak penjamin mutu dan LAN. Ketika suatu saat saya berikan nilai, katakanlah tiba-tiba bagus, pasti orang lihat loh, kok diam-diam aja, tidak ada pernah
beraktivitas bagus sekali nilainya, ada apa? Nah, itu kan jadi masalah. Iya, betul. Jadi Itu saya juga minta kena. teman-teman aktif, lebih aktif lagi. Ya, tolong teman-teman sekalian. Agar Dan kalau misalkan ya resen supaya terbaca. jadi pada saat misalnya untuk penilaian kelulusan, misalnya OPA kasih nilainya agak rendah, kita bisa up sedikit, kita up. Ya. OPA Karena ternyata OPA kasih nilai lagi untuk yang nama aktif dia, ya. Kayak begitu. Jadi coba jelaskan sedikit kepada mereka. Nanti dikira cuma kita yang minta-minta. Karena evaluator itu dinilai bukan cuma kalian, termasuk pemateri. iya, jadi termasuk audit ruangan. Walaupun istilahnya pemateri memberi nilai tinggi, kita bisa tidak aktif OPA. Banyak kan tidak aktif, kita turunkan lagi. Jadi tolong supaya juga enak OPA memberi nilai, kita juga ya oke, sesuai dengan apa kenyataan yang ada di sini. Jadi tolong banyak aktif. Jangan saya tercuriga. Ya, misalnya tiba-tiba saya kasih nilainya bagus. Mirnawati, ya toh, bilang ada apa, hubungan apa dia ini? Padahal kurang aktif, misalnya contoh. Iya betul, seperti itu ya. Kalau tak kena elok yang saya kasih nilainya, orang tidak terlalu banyak bertanya, ya mungkin aktif dia atau apa. Karena orang kan tidak lihat. Tapi ketika Anda sering resen, oh ya wajar lah. Nah, kan ini video ini terkirim ke LAN ini. Ya. Terkirim ke LAN. Betul. Oke, dan bukan cuma LAN juga Opa. Ya. Karena ini YouTube semua sedunia akan menonton proses pembelajaran lacar kita. Kemungkinan Opa mungkin sudah bisa untuk ya silakan Bu Yuna. Halo Yunarsi, silakan. Iya Pak, saya coba tanya lagi untuk yang tugas ketiga di ya. Contoh matrik rencana aksi bela negara itu yang 5 rumusan nilai itu ya Pak, yang rasa cinta tanah air. 5 nilai bela negara. Setiap nilai bela negara 2 indikatornya dimasukkan. Setiap indikator 2 aksi. Ya. 2 aksi. Untuk nilai-nilainya dijabarkan satu-satu ya Pak. 1 cinta tanah air, 2 sadar berbangsa dan bernegara, iya, sampai itu yang nilai. kelima. Iya, itu nilai. Indikatornya 2 diambil. Iya, berarti ada 10 nanti ya Pak. 10 indikator iya. Dan 20 aksi. Iya. Jadi yang kita store ini untuk hari 29 malam, paling terlambat, itulah rencana aksi. Tapi kalau di dalam laporan nanti, laporan aktualisasi, aksi bela negara, sudah lengkap dengan parameternya. Ada fotonya. Sebenarnya banyak, Bu. Kita ikut kerja bakti, ya itu kan sudah bagian cinta tanah air. Ambil fotonya, kapan, di mana, parameter. Setiap hari Kamis pakai batik. Itu bangga menggunakan produk dalam negeri, itu sudah nilai. Ya. Iya, Pak. Pakai helm misalnya, pakai masker, itu kan taat pada peraturan. Nilai apa itu? Nilai bela negara mana? Memiliki kemampuan awal bela negara. Berolahraga, itu kan menjaga kesehatan jasmani dan fisik, itu nilai bela negara kelima, kemampuan alam bela negara. Silakan dibaca-baca. Iya. Kalau saya biar besok mau store lengkap saya punya, karena pasti ada foto-fotonya kita. Ya. Oke, baik teman sekalian, mohon maaf karena saya ada janji di. Oke. Siap. Saya tanggal. Ya. Jadi makasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Ya, makasih banyak Indro. Siap, Bapak, siap. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak yang kemarin, Bapak. Iya, oke, sudah aman. Oke, makasih. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada evaluator. Silakan, Dinda. Oke, terima kasih banyak Pak Mokhtar sebagai pengampu agenda 1 dan silakan untuk Pak Elo untuk memimpin doa penutup, melapor dulu terus melapor untuk memimpin doa untuk menutup. Silakan Pak Elo. Untuk doa nanti siapa Pak? Maaf. Langsung saja. Jadi setelah memimpin pelaporan menutup materi, langsung melanjutkan untuk mengakhiri pembelajaran, kita akhiri dengan kita berdoa seperti itu. Nanti lapor. Iya, lapor dulu. Silakan. Nanti Pak Mokhtar yang menerima. Izin.
Lapor materi telah selesai. Begini caranya melapor. Ya. Awalnya diawali untuk peserta. Setelah itu baru kita Yang diajarkan kemarin. lapor peserta Latsar angkatan berapa? Peserta Latsar angkatan 43. Kabupaten Poso berjumlah sekian orang. Ya, 43 jumlah sekian orang selesai mengikuti pembelajaran. Itu jogging kok. Oke. Oke, Elo bisa lebih dipahami. Jadi lapor pembelajaran untuk pagi ini agenda 1 angkatan 43 kelompok 2 telah mengikuti pembelajaran. Nanti setelah Pak Motor bilang akhirnya dengan doa, langsung berdoa lagi. Siapkan dulu. Ya, dicatat tidak apa-apa. Oke. Dulu siap. Oke, saya ambil lalu. Untuk peserta, duduk siap. Gerak. Lapor. Kelompok 2 angkatan 43 telah menerima materi. Laporan diterima, akhir dengan doa. Laksanakan. Ya. Untuk sebelum mengakhiri materi, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya seperti itu saja. Mungkin agak nanti lagi dirapikan lagi. Izin Opa. Terima kasih banyak Opa. Terima kasih. Ya. Pamit Dinda semuanya. Siap Opa. Ya, saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada konsepnya kan itu yang diberikan Bu Muli. Karena kita ini beda-bedaan, jadi jangan sampai nanti pelaporan di ruang besar itu beda dengan nanti di pelaporan dalam kelompok. Buka saja mute-nya, buka saja. Iya Pak, beda. Jadi, maksudnya beda-beda itu. Iya ada konsepnya. Jadi kalau yang dalam kelompok dipersingkat saja, nggak perlu panjang-panjang. Ya. Nah, jadi duduk siap. Jadi untuk peserta duduk siap. Nah, jadi menjadi peserta saja. Tidak usah kita panitia dengan pengampu. Lapor kelompok 2 angkatan 43 siap menerima materi. Itu kalau mau awal pembelajaran ya. Kelompok 2 angkatan 43 telah menerima materi. Laporan selesai. Ya, begitu. Nah, saya biasanya kayak begitu yang singkat-singkat, tapi itu kan kadang biasa kalau PIC-nya kalian ini beda-beda nanti, jadi beda-beda konsep. Tapi untuk di satu angkatan itu ada konsepnya itu. Ya tidak perluan. Oke, silakan teman-teman. Live, saya bentar, apa mau tanya Isma? Bertanya. Coba buka handsetmu, Isma. Tadi malam bagus. Kurang ada yang bisa bantu? Doa penutupnya. Untuk masing-masing seperti tadi, Pak. Bisa. Di convert dulu, selesai convert, kasihkan ke siapa itu? Gus apa? Yang untuk mengupload. Nah, Gustaf. Nanti kan kasihkan dia. Kasihkan ke dia. Nanti dia upload di YouTube. Oke. Selain saya siapa yang Mbak record? Kenapa? Cuman saya sendiri yang record tadi nih.
Iya, cuma Santi saja. Oh, berarti nanti kalau selesai dia tak convert sendiri, Pak. Tak convert, iya tak convert. Baru Cari di dokumen, baru dokumen. kirim ke Gustian. Ya, linknya itu videonya itu kalau bisa kau upload. Tapi kalau nggak bisa langsung kirim aja videonya itu. Nanti dia ngupload, dia nguploadkan supaya dapat linknya ke Gustian. Oh iya, iya Oke. Pak. Oke, saya tutup ini ruangan ini ya. Supaya sudah kembali semua di room besar. Oke, Pak. Yang record silakan di stop record.